Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid darain amin. Bi'an qala kata al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad di kitab Nusa'ih Diniyah sampai di bab bersabar di antara perkara yang membawa keselamatan yang besar adalah bersabar terhadap cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup zuhud dari urusan duniawi yang melalaikan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar sangat besar keutamaannya dan seorang mukmin sangat membutuhkannya dalam keadaan apapun, yang kecil maupun besar. Sedangkan riwayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang menganjurkan kesabaran banyak sekali. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Tuhanmu dengan wasilah sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal anfusis sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, wa basyiris sabirin wallahu yuhibbus sabirin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Allah menyukai orang-orang yang sabar. Dalam ayatnya yang lain Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah engkau wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan kami. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dalam ayatnya yang lain Allah SWT berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Man yasbir yusabbirullah wa man u'tiya ahadun 'ata khairan wala awsa'a min as-sabr. Rasulullah bersabda, barang siapa bersabar, niscaya Allah memberinya kesabaran. Maksudnya Allah bersabar sama dia, dan dia tidaklah seorang diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Orang kalau sudah dikasih Allah sabar, itu nikmat besar orang ini. Orang ini dapat nikmat dapat besar. Rasulullah SAW bersabda, as-sabru awalul mu'minin was-sabru junudil mu'minin. Bersabarlah tumpuan seorang mukmin. Bersabar adalah tumpuan seorang mukmin, dan kesabaran adalah panglima tentara mukmin. Ternyata sabar itu bukan di belakang tempatnya. Gara-gara sabar Allah jadikan dia di depan pimpinan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, fi sabri ala ma takrah khairun katsir. Dalam bersabar atas apa-apa yang tidak engkau sukai, maka di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak.
Disebutkan dalam sebuah riwayat, keimanan terbagi menjadi dua. Pertama sabar, dan kedua adalah syukur. Di hadis yang lain juga Rasulullah bilang apa? Al-sabr nisful iman. Orang yang punya sabar namanya sudah punya separuh beriman namanya sudah. Kalau sudah sabar namanya beriman, sudah percaya sama Allah. Sudah punya iman separuh. Disebutkan dalam sebuah riwayat, keimanan terbagi menjadi dua. Pertama sabar, dan yang kedua adalah syukur. Sudah ada sabar, sudah ada syukur, sempurna iman manusia. Jadi seorang mukmin sangat membutuhkan kesabaran ketika menghadapi bencana, gangguan, dan kemiskinan. Dalam arti ia tidak merasa putus asa apabila tertimpa salah satu dari musibah ini. Justru ia tabah, tidak merasa sempit hati, tidak mengadu pada makhluk, tetapi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh khusyuk serta berdoa kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan cobaan ini melainkan ia mendapat keuntungan yang banyak. Di antaranya seperti dinaikkannya darajat, tambahan pahala, dan penghapusan dosa. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh banyak riwayat. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma yusibul mu'min minan nasab, wala wasab, wala ham, hatta syauqah yashakuha illa kafarahu Allah bihi min sayyi'atih." Yang artinya, tidaklah menimpa seorang mukmin melainkan seorang mukmin bencana. Tidaklah menimpa seorang mukmin bencana, kesusahan ataupun kecemasan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan karenanya itu Allah menghapuskan dosa-dosanya. Walaupun kita bilang, aduh, ya ampun, kenal sama dosa. Selain itu, seorang mukmin membutuhkan banyak kesabaran. Jadi butuh benar kita ya. Sama sabar ini ternyata butuh. Keselamatan hidup kita dan keselamatan terbesar yang akan kita dapatkan jikalau kita sabar. Jadi kalau ada masalah, ada apa-apa, jangan mikir. Sudah dijawab. Semua urusan perjalanan hidup kita ini sudah dijawab sama Nabi Muhammad. Itulah harus kita belajar. Dengan kita membaca bukunya para wali dan soleh, ini kita tahu. Ketika ada bencana, ketika ada sesuatu apapun yang butuh, di situ kita selamat. Aku ini mau selamat. Engkau mau selamat. Namanya engkau harus langsung kembali ke rumusnya Nabi Muhammad. Ke ajaran Nabi Muhammad apa? Sabar. Karena kesabaran ini membawa keselamatan. Kita harus mengerti benar arti membawa keselamatan. Jadi kita bingung, tidak usah bingung-bingung lagi. Bagaimana mau selamat? Sabar. Anak saya supaya selamat harus punya sabar. Dan harus kenal dia sama sabar ini, bahwa sabar membawa keselamatan. Dibawanya, benar-benar dibawa benar sama kesabaran ini. Sabaran ini bukan main, membawa nikmat, membawa keselamatan. Dan tidak kecil dia kalau bawanya besar benar. Orang kalau sudah punya sabar, sudah tanda orang ini akan diberikan keselamatan. Ketika kita lihat orang itu sabar saja sudah. Karena sifat itu di belakangnya ada nikmat. Sifat itu kalau sudah datang sama seseorang, namanya orang ini akan mendapatkan keselamatan sudah tanda itu. Tapi kalau orang sudah marah-marah, ngomong jerit-jerit, sudah tanda tidak selamat. Tidak usah kita mikir lagi, kenapa?
Ini tidak pernah Nabi Muhammad tak pernah jerit, semua tak ada yang jerit. Susah, tak selamat orang kalau sudah ribu jerit. Orang yang selamat ini orang sabar, orang syukur. Maka dari itulah Abdullah di kitab ini menganjurkan, mengingatkan kita semuanya untuk bersabar. Apa sebab? Karena itulah keselamatanmu. Engkau cari keselamatan, engkau cari kesuksesan, engkau mau bentengi dirimu dari fitnah dunia yang sangat dahsyat ini. Baik itu ujian yang sangat banyak dan lain-lainnya yang bisa melawannya. Bukan gara-gara kita ini dan itu, akan tetapi kita punya sabar. Kalau sudah punya sabar, tidak usah kita takut lagi. Semua rintangan tersebut akan henti. Nabi Allah pernah berkata kepada Daud, ya Daud, kalau semua penduduk langit ketujuh ingin membinasakan memperdayamu, dan semua penduduk bumi, 7 lapis bumi, ingin memperdayamu, sedangkan engkau berdoa kepadaku. Sedangkan si hamba tersebut meminta perlindungan Allah, maka orang tersebut akan dilindungi dan tidak ada satu pun yang bisa memperdaya si hamba tersebut. Ya Allah, sepenuh-penuhnya lah semua makhluk 7 lapis langit, 7 lapis bumi mau menghancurkan orang yang dekat sama Allah, orang tersebut tidak akan bisa. Nah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Allah saja, tak usahkan keselamatan. Allah yang menciptakan keselamatan akan bersama kita. Tapi kalau sudah hilang sahabatnya, udah tidak ada lagi sabarnya. Udah tidak ada sabar lagi, sulit. Habis rumah tangga, tidak ada sabar lagi. Sudah tidak ada lampu. Rasulullah bilang, as-sabru dia, sabar ini seperti cahaya. Tapi kalau sudah hubungan anak, hubungan orang tua, hubungan keluarga, tidak ada sabar di situ. Sudah tanda gelap. Kalau sudah rumah gelap, bagaimana? Kita listrik mati, rumah gelap, tak tahu lagi yang mana piring, yang mana sendok, dan rumah gelap. Kalau sudah rumah terang, enak, nyaman, tidur enak, semua jadi enak. Karena apa? Ada cahaya. Begitulah jika di rumah ada sabar, tidur nyenyak, tidak. Kenapa? Di dalam rumah kita orangnya penyabar. Apapun enak kalau sudah ada sabar. La ilaha illallah. Maka dari itu Habib Abdullah bilang, ini kesabaran membawa keselamatan, bukan keselamatan yang besar untuk kehidupan orang. Orang kalau sudah hidup, dia mau selamat, dia harus kenal sama sabar ini. Tidak bisa. Memang kuncinya, kunci kesuksesan sabar. Kunci mau selamat sabar. Memang dia membawa keselamatan. Nah, sudah menjadi tabiat manusia keberatan untuk taat dan merasa malas mengerjakannya. Jadi seorang hamba perlu memaksa diri untuk taat dan melakukannya dengan kesabaran yang baik. Mau beribadah saja supaya ibadah kita ini bagus, istiqomah. Malas kita hilang. Sesuatu yang sangat tercela, malas nih. Orang kalau sudah malas, sudah apa yang bisa dibuat? Malas. Nah, dengan kesabaran, penyakit yang sangat menghancurkan ini malas. Dan juga tingkah laku yang tidak baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat berkat apa sabar. Jadi ibadah kita, perjuangan kita ini butuh sabar juga supaya kuat. Dia bisa menguatkan amalan manusia, bukan cuma bisa mencahayai saja. Orang yang lemah jadi kuat gara-gara sabar. Jadi bukan orang kuat itu gara-gara jerit. Orang kuat itu bukan gara-gara bisa ngamuk.
Orang itu akan dibilang kuat ketika dia gara-gara dia memiliki sabar. Sabar ini mengakibatkan orang itu jadi hebat dan kuat. Fasbiru, maka bersabarlah. Dan Nabi Muhammad mendidik semua yang ikut Nabi Muhammad terkenal sabarnya. Kita lihat wali-wali Allah sabar semuanya. Tidak ada. Benteng mereka sampai dikatakan perhiasan mereka itu sabar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang sabar. Ya Allah, ya Karim, ya Alhamdulillah. Seorang mukmin juga perlu bersabar dalam mengekang dirinya sendiri dari kemaksiatan dan perbuatan haram, meninggalkan yang haram. Butuh sabar. Supaya kita melakukan ketaatan, butuh sabar. Mau meninggalkan yang tidak baik, butuh sabar. Karena dirinya selalu mengajak berbuat demikian dan membisikkannya untuk terjerumus dalam perbuatan itu, maka ia perlu bersabar. Nah, dibutuhkan lagi sabar ini. Lihat ya Allah, ini dunia banyak maksiat. Bagaimana supaya saya tak maksiat, anak saya tak maksiat? Didiklah sabar, kasih tahu ada satu sifat ini kalau kita pelajari. Kalau kita letakkan di dalam hati kita, maka maksiat pun tidak akan kita lakukan. Bisa kita tinggalkan itu maksiat. Apa? Bersabar. Mau jujur, bisa jujur itu datang dengan sabar. Semua kebaikan, sifat-sifat yang baik, kalau sudah ada sabar ini mengundang kebaikan. Kebaikan itu diundangnya sama sabar. Hebat benar sabar ini. Orang bisa berbuat baik berkat sabar. Orang meninggalkan yang tidak baik juga harus punya sabar. Kalau tidak punya sabar, tidak bisa kita tinggalkan maksiat. Maka ia perlu bersabar untuk menahan diri dari perbuatan maksiat yang zahir dan membanyakkannya secara batin. Orang mukmin sangat perlu menyebarkan diri dari kenikmatan yang mubah, yang mana keinginannya hanyalah sekedar menikmati materi duniawinya. Karena membiarkan diri terjerumus di dalamnya akan mengarah pada perkara yang syubhat dan haram, dan juga menambah kecintaan, ketamakan terhadapnya. Bahkan lebih senang mementingkannya daripada urusan yang lain, dan ia akan melupakan urusan akhiratnya. Dengan demikian, engkau tidak mengetahui apa yang kami bahas tentang kebutuhan seorang mukmin akan kesabaran dalam segala keadaan dan setiap waktunya. Oleh karena itu, tempuhlah kesabaran, niscaya dirimu akan meraih kebaikan dan kebahagiaan. Harus kita tempuh, jadi harus kita tempuh di jalan sabar. Jangan sampai kita tidak punya jalan ini jalan hidup kita. Kita pastikan jalan hidupku sabar. Jadi ketika ada apa-apa, pertama kali yang kita ada masalah, apapun yang lagi kita pikirkan, pertama kali aku harus sabar dulu. Setelah kita memiliki kesabaran, ini kesabaran akan membawa bisikan yang baik, membawa keselamatan, mengantarkan, menjadikan satu cahaya, sehingga kita melihat perjalanan hidup kita, apa yang mau kita pikirkan dan kita langkah itu baik, karena sudah tertanam sabar dulu. Orang ngomong kita mau jawab, ya sebelum jawab taruh sabar dulu baru jawab. Sabar ini kalau sudah didampingkan di mana-mana, dia langsung mencahayainya. Dia akan membawa keselamatan bagi yang ngomong, bagi yang melangkah, bagi yang berjuang. Kenapa perjuangannya, perkataannya keluar dari lidah yang sabar? Tapi kalau sudah tak pakai sabar, ngomongnya salah-salah. Ngomong saja bisa salah. Kenapa? Karena tidak ada sabar. Jadi pakaian kita benar,
harus setiap hari kita pakai baju dalam, kaos. Nah, setiap hari pakai celana dalam, setiap hari pakai kaos dalam. Semua baju-baju ini yang kita pakai setiap hari. Nah, sabarnya harus kita pakai setiap saat juga. Jangan pernah kemana-mana kecuali kita sudah sama-sama sabar. Apapun langkah kita bersama-sama. Dia ngundang, itulah orang kalau udah mikir selamat. Kami cari duit supaya selamat lagi. Bukan duit yang selamat. Mau cari duit selamat kau dan dapat keuntungan, dapat suatu kebaikan. Berdaganglah dengan kesabaran. Insya Allah sukses hidup kita. Apalagi hidup ini sudah semuanya dijelasin Nabi Muhammad. Beruntung benar kita. Gak nyari-nyari lagi apa jawabannya. Nah, orang kadang-kadang gak mau mengambil ajaran Nabi Muhammad. Gak dipegangnya. Tahu sama sabar dari kecil, tahu sama sabar. Tapi dia tidak tahu ini adalah satu bentengnya orang-orang muslimin, para awliya usholihin. Mudah-mudahan dengan kita membaca bukunya para wali, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesabaran ini. Perhiasan ini benar-benar kita lihat bahwa dia adalah perhiasan hidup kita. Dia adalah pakaian yang mulia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan Allah pakaikan pakaian itu kepada kita, anak, istri kita, keluarga kita. Hingga kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang membawa keselamatan, orang-orang yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sudah ada tidak sabar, tinggalkan yang tidak sabar itu. Ambil sabar, pilih sabar itu. Sama suami sabar, sama anak sabar. Kalau sudah bisa sama anak sabar, namanya anak kita bakal sukses. Kalau sama suami bisa sabar, namanya suami kita akan menyenangkan kita bisa. Karena sabar ini kalau sudah ada di dalam satu tempat, itu tanda bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan dari kesabaran itu. Kalau kita sudah bisa sabar sama istri, tanda kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan istri kita. Kalau kita bisa sabar sama keluarga kita, tanda keluarga kita akan mendapat kebahagiaan. Tapi kalau tidak bisa sama anak, tidak sabar, sama ini, tidak sabar. Ini tanda tidak baik namanya, bukan tanda baik. Tanda tidak baik. Jadi pilihlah sabar untuk menjadi jalan hidup kita ya. Tidak usah ngikuti nafsu, ego kita buat apa? Ini yang disuruh milih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah ngasih tahu kita, umatku, kalian pengikutku, kalian harus ikut aku, sabar. Nah, balasannya tidak terhitung juga. Dirayu lagi sama Allah yang sabar. Sama Allah kita kalau sabar, bukan lagi hebat lagi, sama Allah. Sudah cukuplah kita mikir-mikir. Tidak selesai juga masalah dengan pikiran kita. Masalah akan selesai jika kalau kita sabar. Orang ribut, saling tunjuk, kamu salah. Tidak selesai. Hanya nunjuk salah-salah aja. Ini bilang salah, ini bilang salah. Semua bilang benar, tidak ada ngaku. Coba, tidak usah mikir salah benar. Sabar saja, mengalah. Nah, berkat sabar, berkat mengalah, akhirnya selesai. Tahu diri semuanya. Jadi tidak usah kita berdebat hidup ini. Tahu diri saja, bersabar saja. Kapan orang bisa tahu diri? Kalau besar. Jalani, sabar, jalani. Dapat jawaban, akhirnya dapat kebahagiaan. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sholat sunnah.